Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di siklus akuntansi, satu perusahaan itu terdiri atas analisa terhadap transaksi keuangan. Yang pertama dibuktikan dengan melakukan analisa terhadap bukti transaksi. Bukti transaksi itu ada faktur, kemudian nota, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi yang ada di satu perusahaan. Nah, sebelum kita membahas siklus akuntansi, kita harus paham dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya kita atau kalian semua di sini mampu memahami dan melakukan analisa terhadap siklus akuntansi yang terjadi di satu perusahaan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di siklus akuntansi, satu perusahaan itu terdiri atas analisa terhadap transaksi keuangan. Yang pertama dibuktikan dengan melakukan analisa terhadap bukti transaksi. Bukti transaksi itu ada faktur, kemudian nota, dan lain-lainnya. Nah, dari bukti transaksi ini nanti kita akan lakukan pencatatan. Pencatatan dalam akuntansi itu terbagi atas dua. Yang pertama mencatat di dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Kemudian yang kedua kita akan mencatatnya di buku besar. Setelah dicatat ke dalam buku besar, langkah selanjutnya adalah kita ikhtisarkan, kelompokkan ke dalam neraca saldo. Dari situ kemudian dilakukan penyesuaian sampai akhirnya nanti dibuatkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang terdiri atas 4 komponen laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Ini adalah hasil akhir dari siklus akuntansi. Nah, laporan keuangan ini merupakan satu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait atau stakeholder untuk dasar pengambilan keputusan bisnis. Oke, kita masuk ke dalam siklus akuntansi yang pertama, yaitu mencatat ke dalam jurnal. Jurnal tadi disebutkan ada dua, jurnal umum dan buku besar. Oke, namun sebelum kita masuk ke jurnal, kita harus tahu dulu karena dasar transaksi dalam akuntansi itu digunakan, kita menggunakan istilah ya, disebut sebagai akun. Nah, dari akun ini adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan. Jadi, akun yang kita gunakan itu banyak sekali karena transaksi yang terjadi dalam satu perusahaan juga banyak. Ada transaksi penjualan, transaksi pembelian. Kalau di perusahaan dagang bisa terjadi retur pembelian atau retur penjualan. Sehingga untuk mencatat satu transaksi itu kita akan gunakan akun. Oke. Jadi sekali lagi yang namanya akun adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan harta, kewajiban, pendapatan, dan modal. Nah, akun-akun yang digunakan dalam satu perusahaan itu biasanya umumnya dalam akuntansi itu kita buatkan kode akunnya. Oke. Jadi akun tadi ada dikelompokkan untuk beberapa kelompok ya. Ada akun harta, akun kewajiban, akun pendapatan, akun biaya, dan akun modal. Dari beberapa akun ini dikelompokkan atau kita buatkan kodenya. Untuk kode akun harta, kita tulis kodenya 1. Untuk akun kewajiban, kita tulis kodenya 2. Dan akun untuk modal, kita tulis 3. Baik,
Dari beberapa akun yang sudah saya sebutkan barusan, kita bisa kelompokkan akun itu menjadi dua kelompok ya. Jadi ada akun real dan akun nominal. Apa saja yang masuk ke dalam akun real adalah kelompok harta, kewajiban, dan modal. Akun real ini adalah akun yang nantinya saldonya akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Nah, kita harus tahu untuk periode akuntansi itu biasanya cut off-nya adalah 1 tahun. Jadi kalau laporan keuangan itu dibuat untuk periode 1 tahun, sehingga nanti kalau kita bicara tentang akun real, maka saldo dari akun real ini akan dibawa ke dalam pelaporan keuangan di periode akuntansi di tahun berikutnya. Kemudian akun yang kedua adalah akun nominal. Akun nominal ini terdiri dari akun pendapatan dan beban. Nah, perbedaan dari akun real dan akun nominal, untuk akun nominal itu saldonya tidak dibawa ke periode akuntansi berikutnya karena akan habis di periode sekarang. Artinya apa? Satu perusahaan, kita kan tadi bahas ya, untuk akun nominal itu terdiri atas pendapatan dan beban, sehingga asumsinya adalah bahwa akun pendapatan dalam suatu perusahaan atau beban yang terjadi dalam suatu perusahaan itu akan berbeda saldonya antara tahun sekarang dan tahun berikutnya, sehingga saldo ini akan habis di tahun sekarang. Artinya, atau dengan kata lain, saldo tersebut tidak dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Oke. Jadi untuk akun real tadi ya, kita kelompokkan lagi ya. Untuk harta itu terbagi atas dua. Ada harta lancar dan harta tetap. Kemudian untuk akun kewajiban atau hutang itu juga terbagi atas dua. Ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kemudian untuk modal itu tergantung dari jenis usahanya atau organisasinya. Maksud saya di sini adalah bahwa jika bentuk perusahaan itu berupa perusahaan perseorangan, maka modal yang dicatat adalah modal pemilik perusahaan. Namun jika bentuk perusahaannya perseroan terbatas, maka bentuk modal yang dicatat adalah modal saham. Kemudian jika bentuk perusahaannya itu persekutuan, maka modal yang dicatat adalah modal sekutu A, sekutu B, sekutu C. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk nama-nama akun ini adalah akun yang akan kita gunakan nanti pada saat kita mencatat seluruh transaksi yang terjadi dalam satu organisasi selama satu periode akuntansi. Itu kita akan selalu gunakan akun, gitu ya. Nah, untuk akun-akun tadi kita sudah kelompokkan menjadi aktif harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Itu tempatnya, posisinya harus mengikuti posisi yang seharusnya. Misal, kalau kita bicara harta perusahaan. Nah, harta perusahaan itu adalah kekayaan perusahaan nanti yang akan digunakan untuk memperoleh pendapatan. Nah, posisi harta dalam persamaan akuntansi itu letaknya ada di sebelah kiri sama dengan ya. Jadi di sini kita harus ingat kembali untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal adalah kita harus mengikuti peraturan yang ada dalam persamaan akuntansi. Jadi kalau di persamaan akuntansi itu hartanya ada di sebelah kiri sama dengan, maka posisi normal untuk seluruh akun harta itu jika bertambah harus ada di posisi sebelah kiri. Nah, berbeda dengan akun kewajiban dan modal, jika dilihat dari persamaan dasar akuntansi, posisinya ada di sebelah kanan sama dengan. Sehingga pada saat kewajiban bertambah
atau modalnya bertambah, maka posisi normalnya harus ada di sebelah kanan sama dengan. Nah, ini kebalikan jika keadaannya terbalik ya. Maksud saya di sini, jika hartanya berkurang, harta perusahaan berkurang, maka akan terletak di sebelah kanan. Oke. Nah, dan untuk kewajiban, jika kewajiban itu berkurang, maka akan ditulis di posisi sebelah kanan. Nah, supaya kita tidak bingung dengan aturan atau rumus seperti ini, maka kita akan langsung mengaplikasikannya ke dalam bentuk pencatatan. Nah, sekali lagi, catatan di dalam akuntansi itu terdiri atas dua ya, jurnal dan buku besar. Oleh karena itu, kita akan langsung masuk ke dalam jurnal. Bagaimana cara kita mencatat satu transaksi ke dalam jurnal? Nah, jurnal yang akan dibahas di sini adalah jurnal umum. Oke, baik. Kita akan langsung mengaplikasikan bentuk akun-akun yang sudah dibahas sebelumnya. Tadi ada harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Sekali lagi, untuk masing-masing akun ini ada kode akunnya ya. Untuk harta itu 1, untuk kewajiban 2, modal 3, pendapatan 4, biaya 5. Biasanya kalau dalam perusahaan itu umumnya dibuat 3 digit. Misalnya harta itu 100 gitu. Nah, untuk kewajiban 200 seperti itu. Nah, 1 digit di awal itu menunjukkan kelompok akunnya, kemudian untuk digit berikutnya adalah subkategori dari akun tersebut. Oke, kita masuk ke jurnal umum. Seperti apa itu jurnal umum, penggunaannya di dalam satu perusahaannya. Sekali lagi, jurnal umum ini adalah alat untuk mencatat transaksi, bukti catatan ya. Catatan yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab si pekerja, karyawan terhadap kegiatan yang dilakukannya gitu. Selain itu adalah jurnal umum ini juga berfungsi sebagai alat pengingat ya, informasi yang dicatat ke dalam satu bentuk catatan. Nah, untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau disebut sebagai general jurnal, kita itu melihatnya atau dasar sebagai pencatatannya adalah bukti transaksi. Seperti yang saya katakan di awal, dokumen bukti transaksi ini bisa bermacam-macam. Ada yang namanya faktur, kemudian ada nota, ada cek gitu ya, atau kwitansi. Itu adalah bentuk-bentuk dokumen sumber yang dapat dijadikan dasar kita untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometers squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs.
Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Education with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Education, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancement of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.